Shalom saudara sekalian, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita dari Lukas 3 ayat 3 sampai 6, demikian bunyinya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Saudara, saat ini kita hidup pada satu zaman di mana orang begitu dipengaruhi dengan materialisme dan hedonisme. Sehingga manusia berusaha sedemikian untuk mendapatkan kesenangan dan materi, dan bahkan dengan menghalalkan segala cara. Manusia seringkali lupa bahwa hidup mereka satu hari harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan saudara, sehingga manusia itu hidup di dalam kegelapan dan tidak menyadari bahwa hidupnya satu hari akan dihakimi oleh Tuhan. Nah, karena itu manusia sungguh membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang dapat menjadi terang bagi hidup mereka, yang menerangi hati mereka. Saudara, Rasul Yohanes Pembaptis ya melayani pada satu keadaan yang serupa dengan zaman kita, di mana manusia mengabaikan kebenaran ya, mengabaikan Tuhan dan hidup menjauhi Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika pada zaman itu orang-orang hidup juga untuk memuaskan kesenangannya dan mencari kesenangan dan melawan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan pesan Tuhan agar supaya mereka bertobat sebelum penghakiman itu datang. Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan supaya mereka boleh siap untuk menyambut pesan anugerah yang akan disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum penghakiman itu datang. Nah, saudara, pada zaman ini kita pun juga dipanggil untuk menyampaikan pesan itu kepada dunia ini. Di tengah ketika manusia hidup dalam kegelapan, mereka membutuhkan kebenaran firman Tuhan, berita anugerah di dalam Kristus sebelum penghakiman itu datang atas kehidupan mereka. Saudara, tugas ini tidak mudah, tugas ini berat, tetapi saudara, sesuatu yang harus kita lakukan karena dunia membutuhkannya. Nah, bagaimana kita melakukannya, saudara? Yang pertama tentu saja kita harus mengatakan kebenaran di tengah dunia yang tidak mau menerima kebenaran. Ini adalah pekerjaan yang berat ya. Karena kita akan sering mengalami penolakan ya. Nah, saudara, saya umpamakan pekerjaan ini seperti pekerjaan seorang petani yang harus ya membajak tanahnya, menggemburkan tanahnya supaya bisa ditanami dengan benih sehingga bisa bertumbuh dengan baik. Ketika kita mengatakan kebenaran, mungkin kita menghadapi penolakan ya dan sikap yang tidak menyenangkan, tapi itu seperti kita sedang membajak tanah. Karena itu kita tetap harus mengatakan kebenaran di tengah dunia ini. Ya, sekalipun pekerjaan ini sangat berat dan besar, tapi kita bisa memulai dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Kita boleh mengajarkan anak-anak kita, orang-orang yang lebih muda, supaya mereka hidup dalam kebenaran, menjauhi hal yang tidak benar. Kita boleh mengatakan kepada teman-teman yang ada di dekat kita, supaya mereka boleh hidup sesuai dengan kebenaran. Nah, saudara-saudara, tentu saja kita harus bersandar kepada Roh Kudus yang dapat menginsafkan manusia akan dosa mereka. Sehingga Roh Kudus menggunakan apa yang kita katakan untuk menginsafkan mereka, supaya mereka boleh hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, kita bukan saja harus mengatakan kebenaran kepada mereka, tapi kita juga harus menyatakan kasih kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Ya. Nah, saudara, saya umpamakan perbuatan kasih itu seperti seorang petani yang menabur pupuk di atas tanah yang sudah dibajak. Ya. Pupuk itu mahal, tapi pupuk itu sangat berguna untuk membawa kesuburan bagi tanah yang sudah dibajak. Begitu juga perbuatan kasih kita kepada sesama, kepada orang-orang yang mendengar kebenaran itu dari kita. Seperti sebuah pupuk ya, melalui pengorbanan kita, melalui perbuatan kasih kita, mereka bisa melihat atau mereka lebih terbuka untuk kebenaran yang kita sampaikan. Nah, tentu saja kita harus bersandar kepada Roh Kudus yang memampukan kita sehingga mereka bisa melihat baik itu perkataan kebenaran yang kita sampaikan maupun perbuatan kasih yang kita lakukan. Semua itu dipakai Roh Kudus untuk membawa orang itu kepada kebenaran, membawa orang itu datang kepada Tuhan untuk menerima anugerah Tuhan. Saudara, pekerjaan ini memang adalah pekerjaan yang tidak mudah dan berat, tapi merupakan satu tugas yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Karena dunia ini hidup dalam kegelapan dan mereka membutuhkan terang
yang hanya ada di dalam firman Tuhan. Dan mereka membutuhkan anugerah yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Karena itu dengan bersandar pada Roh Kudus, mari kita kerjakan tugas kita untuk membawa kabar baik itu kepada dunia ini. Amin.